Di video ini kita membahas seputar hukum dari menghadiri majelis zikir dari tempat yang jauh dengan mengencangkan kendaraan. Lalu hukumnya mengkhususkan ibadah di malam Jumat. Dan apakah benar golongan jin juga hadir dalam majelis ini? Langsung saja kita bahas pada video kali ini. Salah satu dari bentuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah diselenggarakannya majelis ilmu dan zikir manakib pada setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Yang walaupun hukum aslinya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, akan tetapi pelaku yang menyelenggarakan telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai orang yang solih dan beruntung. Ini terdapat pada Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan juga ada pada hadis Nabi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila umatku telah mengagung-agungkan dunia, maka wibawanya Islam dicabut dari umat. Dan apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan barokahnya wahyu. Dan apabila umatku telah saling mencela, maka jatuhlah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim At-Tirmidzi. Begitu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini di pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalah. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad SAW dikatakan umat terbaik karena gemar amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dikatakan bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para ulama beraneka ragam dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta kondisi masing-masing. Berikut bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ada yang dengan cara mengarang kitab atau buku-buku ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ada yang dengan cara mendirikan organisasi keagamaan sebagai wadah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, seperti adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahzir, dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang mendirikan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Yang ketiga, ada yang mendirikan sekolah formal seperti MI, MTS, Aliyah, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, dan sampai perguruan tinggi. Terus yang kelima, ada yang melewati jalur politik praktis yang terjun dalam kancah kekuasaan. Yang keenam, ada yang menyelenggarakan majelis zikir seperti tahlilan, sholawat, dibaan, yasin, manakipan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada yang dakwah lewat kaset, radio, TV, film, drama, wayang kulit, dan lain-lain. Yang pada intinya adalah mereka semua itu mengajak umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana dengan adanya larangan mengencangkan kendaraan untuk beribadah? Nabi Muhammad SAW melarang bersusah payah mengencangkan kendaraan kecuali untuk 3 masjid utama, yaitu yang pertama ada Masjidil Haram, yang kedua ada Masjidnya Rasul, yang ketiga ada Masjidil Aqsa. Larangan mengencangkan kendaraan untuk ibadah selain 3 masjid utama, yaitu bertujuan untuk menghindari perjalanan yang sia-sia, perjalanan ke majelis zikir dan tempat ibadah lain yang memiliki manfaat dan tujuan jelas, maka diperbolehkan. Yang pada intinya adalah mereka semua itu mengajak umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana dengan adanya larangan mengencangkan kendaraan untuk beribadah? Nabi Muhammad SAW melarang bersusah payah mengencangkan kendaraan kecuali untuk 3 masjid utama, yaitu yang pertama ada Masjidil Haram, yang kedua ada Masjidnya Rasul, yang ketiga ada Masjidil Aqsa. Larangan mengencangkan kendaraan untuk ibadah selain 3 masjid utama, yaitu bertujuan untuk menghindari perjalanan yang sia-sia, perjalanan ke majelis zikir dan tempat ibadah lain yang memiliki manfaat dan tujuan jelas, maka diperbolehkan. Apa benar bahwa mengkhususkan ibadah di malam Jumat hukumnya makruh? Bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Jawabannya adalah iya, memang benar demikian. Mengkhususkan ibadah seperti sholat dan puasa hanya di malam atau di hari Jumat saja, hukumnya itu makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu adalah haram.
Namun melaksanakan ibadah rutin di hari Jumat bersama malam lain itu diperbolehkan. Jadi yang dilarang bukan ibadahnya atau sholatnya, akan tetapi menghususkannya. Sebagaimana puasa juga dilarang menghususkan di hari Jumat saja. Tetapi kemakruhan jadi hilang karena berpuasa juga di hari lainnya. Nabi Muhammad menganjurkan memperbanyak salawat dan membaca Al-Quran di malam Jumat atau di hari Jumat. Malam Jumat disebut malam yang berseri karena turunnya malaikat dan adanya keutamaan ibadah di waktu tersebut. Kegiatan di majelis zikir Al-Qadiri bukan hanya menghususkan di malam Jumat saja, melainkan amalan rutin yang juga dilakukan di malam lain. Apakah kalian pernah mendengar kehadiran jin dalam majelis ulama? Jin adalah makhluk gaib yang mukallaf seperti manusia, dan mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Mereka belajar syariat dari ulama dan hadir di majelis zikir serta pengajian para ulama dan para sholihin. Dalil dari keberadaan jin malaikat di majelis zikir terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 33 yang menyatakan jin dan manusia tidak bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan izin Allah. Adapun keutamaan zikir bersama, yakni Nabi Muhammad SAW memuji jamaah zikir yang berkumpul mengingat Allah. Malaikat membanggakan mereka di hadapan Allah, dan zikir bersama itu membawa keberkahan. Kesimpulan dan hikmah majelis zikir adalah majelis zikir Manaqib Al-Qadiri adalah amalan rutin yang menguatkan iman dan ukhuwah. Kehadiran manusia, jin dan malaikat menunjukkan keberkahan dan keutamaan majelis tersebut. Pesan penting dari majelis zikir adalah yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban umat muslim. Yang kedua, ibadah di malam Jumat harus diimbangi dengan ibadah di malam lainnya. Yang ketiga, majelis zikir mempererat hubungan dengan Allah dan sesama makhluk. Terakhir, penutup materi ini bahwa menghadiri majelis zikir dan mengamalkan ilmu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan yang istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.